Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Umat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Tuhan telah kembali memanggil kita untuk berhimpun dalam naungan cinta kasih-Nya. Marilah dengan rasa syukur kita datang menyembah Tuhan dan menyatakan kasih kita kepadanya dalam kidung pujian. Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku Yesus Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. dan beserta saudara juga. Sebagai murid Kristus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Namun, waktu kedatangannya tidak bisa diketahui oleh umat manusia. Kedatangan Tuhan tidak terduga, dan oleh sebab itu dibutuhkan kesiapan diri kita untuk menyambutnya setiap saat. Dengan merenungkan tema bijaksana dan antisipatif, kita diajak untuk mewujudkan kehidupan sebagai orang-orang yang bijaksana, yang bersedia mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga dengan senantiasa mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam keseharian kita.
kita satu dalam doa. Allah yang Maha Kasih, perkenankanlah kami untuk mengakui dosa kami dan memohon pengampunan dari-Mu. Di dalam kehidupan sehari-hari, kami belum mampu menjadi orang yang bijaksana dalam menantikan kedatangan Kristus. Ketika kami diminta untuk berjaga-jaga dan bersikap selaras dengan firman Tuhan, kami justru melakukan hal yang sebaliknya. Kami mengikuti kehendak kami sendiri dan melupakan tanggung jawab sebagai murid-murid Kristus. Ampunilah dosa kami ya Allah, layakkanlah kami untuk hidup baru dalam tuntunan-Mu, dalam Kristus yang kedatangannya kami nantikan. Kami berdoa, amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Mika pasal 7 ayat 18-19 yang berbunyi demikian. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau menghimpun kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sesaat lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat belajar untuk memahami firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga menolong hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah di dalam keterbatasan dan kelemahannya, Tuhan memakai dia sehingga apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kebenaran firman Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, berikan kami hikmat, berikan kami pengertian yang semakin mendalam tentang makna firman Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh menjadi pelaku firman yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami menyerahkan seluruh rangkaian pemberitaan firman Tuhan ini, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama akan dibacakan dari Amos 18-24. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah mereka jadi malu, biar mereka tersipu-sipu
segeralah, tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencarimu, yang cinta keselamatan darimu, selalu berkata Allah Akbar. Tetapi ku miskin dan sengsara, ya Allah segeralah datang. Engkaulah yang meluputkan aku, ya Tuhan janganlah lambat datang. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan segeralah, tolonglah aku. Bacaan kedua terambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13-18. Selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Injil diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.
Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata mudik tentu tidak asing untuk kita. Biasanya saat libur panjang Lebaran atau Natal, ada di antara kita yang berasal dari daerah pulang kampung bersama dengan anggota keluarga kita. Apa yang kita lakukan ketika kita akan mudik? Biasanya kita melakukan persiapan dengan membawa perbekalan yang cukup, seperti uang, makanan, pakaian, obat-obatan. Dan bagi yang menggunakan kendaraan pribadi, tentunya melakukan pengecekan dan servis untuk memastikan kendaraan itu dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bensinnya kita isi penuh, juga jangan lupa saldo kartu e-tol harus kita isi dalam jumlah yang cukup. Karena sistem pembayaran jalan tol zaman sekarang sudah tidak lagi menggunakan uang tunai. Semuanya dengan kartu secara elektronik, jadi harus disiapkan dalam jumlah yang cukup. Persiapan-persiapan ini bukanlah sembarang persiapan. Persiapan inilah yang disebut sebagai tindakan antisipatif, yaitu tindakan untuk memperhitungkan dengan cermat hal-hal yang tidak terduga dan mungkin akan terjadi di dalam suatu proses kegiatan. Dengan kata lain, mengantisipasi berarti berjaga-jaga. Daripada kelaparan di jalan, tidak ada yang jual makanan, mending kita bawa makanan. Apalagi kalau macet. Kalau misalkan kita sakit, terjebak macet, kalau susah cari obat, bagaimana? Lebih baik kita membawa sedia payung sebelum hujan. Tema perenungan firman Tuhan pada minggu ini mengkaitkan tindakan antisipatif dan kebijaksanaan. Kita tentu setuju jika bertindak antisipatif menunjukkan sifat bijaksana dari seseorang yang mau dengan cermat dan waspada melihat situasi dan kondisi yang dialami. Saat ini kita akan diajak belajar untuk menjadi pribadi yang bijaksana dan antisipatif. Tetapi dalam hal apa? Secara khusus kita akan diajak untuk menjadi pribadi yang bijaksana dan antisipatif dalam menyiapkan diri merespon janji kedatangan Tuhan yang tidak dapat kita duga waktunya. Mari kita melihat dan belajar dari bacaan Alkitab minggu ini, khususnya di dalam bacaan Injil. Bacaan Injil hari ini berada dalam konteks khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Seperti dalam Injil lainnya, Matius dengan jelas memberi pesan tentang Tuhan Yesus yang akan datang kembali ke dunia, tetapi waktunya tidak ada yang tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Di dalam pengajarannya tentang akhir zaman dan tentang kedatangannya kembali, Tuhan Yesus menegaskan satu pesan penting bagi orang-orang yang mendengarnya pada waktu itu, yaitu tentang kesediaan untuk berjaga-jaga, sebagaimana dinyatakan di dalam perumpamaan yang kita baca hari ini, tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kali ini Tuhan Yesus mengumpamakan kerajaan sorga seperti sebuah situasi persiapan pesta perjamuan kawin, di mana ada 10 gadis yang bertugas untuk menyongsong mempelai laki-laki dengan membawa pelita masing-masing. Perkawinan dalam tradisi orang Yahudi bukanlah peristiwa biasa. Perkawinan adalah peristiwa yang dipersiapkan dan dirayakan secara besar-besaran, tidak hanya oleh mempelai dan anggota keluarganya, tetapi juga oleh orang-orang banyak yang tinggal di wilayah di sekitar mereka. Semua mata dapat tertuju pada peristiwa tersebut. Bahkan pestanya juga bisa berlangsung berhari-hari lamanya, layaknya sebuah festival yang tidak boleh dilewatkan. Oleh sebab itu, pesta perjamuan kawin mendatangkan sukacita bagi komunitas di sekitar mempelai dan anggota keluarganya, termasuk juga bagi perempuan-perempuan muda yang dipilih untuk menjadi pengiring mempelai perempuan, yang salah satu tugas utamanya adalah menyongsong kedatangan mempelai laki-laki untuk dihantar ke tempat pesta perjamuan kawin. Dalam perumpamaan kali ini, Tuhan Yesus menyebut ada 10 gadis yang bertugas menyongsong kedatangan mempelai laki-laki dengan membawa pelita masing-masing. 5 di antaranya disebut gadis yang bodoh, karena mereka membawa pelita tetapi tidak membawa persediaan minyak. Sedangkan 5 yang lain disebut sebagai gadis yang bijaksana, karena selain membawa pelita, mereka juga membawa cadangan atau persediaan minyak di dalam buli-buli mereka. Karena mungkin mereka tahu nih, kedatangan mempelai laki-laki tidak dapat dipastikan kapan waktunya. Siapa tahu pelita kita bisa padam sewaktu-waktu. Makanya dibutuhkan cadangan minyak supaya pelita mereka dapat tetap menyala. Nah, saudara-saudara, berhubung mempelai laki-laki tidak datang-datang juga nih, maka mengantuklah ke-10 gadis ini sampai tertidur. Baru tengah malam ada suara yang menyatakan kedatangan sang mempelai laki-laki. Mempelai datang, songsonglah dia. Inilah momen penting yang ditunggu karena kedatangan mempelai laki-laki menjadi penanda dimulainya pesta perjamuan kawin. Maka para gadis pun bangun dan bersiap-siap membereskan pelita mereka, dan disinilah agaknya 5 gadis yang bodoh ini baru menyadari bahwa pelita mereka hampir padam dan mereka tidak membawa cadangan minyak supaya pelita mereka tetap menyala.
mereka tidak siap. Mereka berpotensi mengacaukan prosesi penyongsongan mempelai laki-laki sebagai salah satu bagian penting dari seluruh rangkaian pesta perjamuan kawin. Ketika 5 gadis yang bodoh ini meminta sedikit bagian dari minyak yang dibawa oleh 5 gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana ini tidak bisa memberikannya dan menyarankan mereka untuk membeli minyak kepada atau dari penjual minyak. Bukan karena 5 gadis yang bijaksana ini bersikap egois, melainkan justru mereka bersikap bijaksana. Jika persediaan minyak mereka dibagi kepada teman-temannya, maka minyak tersebut tidak akan cukup untuk menyalakan ke-10 pelita, dan bisa jadi seluruh pelita malah jadi padam sama sekali sebelum mempelai laki-laki tiba di tempat pesta perjamuan kawin. Lebih baik bagi sang mempelai laki-laki untuk dihantar dengan 5 pelita yang dimiliki oleh gadis yang bijaksana, yang meskipun lebih redup jika dibandingkan dengan 10 pelita yang menyala bersamaan, tetapi itu lebih baik daripada tidak ada terang sama sekali. Kelima gadis yang bodoh ini kemudian mengikuti saran dari gadis-gadis yang bijaksana untuk membeli minyak. Tapi rupanya mereka terlambat. Ketika mereka sedang pergi membeli minyak, sang mempelai laki-laki datang dan masuk bersama dengan mereka yang telah siap sedia ke dalam tempat perjamuan kawin. Pintu pun kemudian ditutup. Kelima gadis ini tidak bisa berbuat apa-apa meskipun mereka memohon supaya dibukakan pintu, tetapi mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk turut ambil bagian dalam pesta perjamuan kawin, sebab dari semula mereka tidak bersiap diri dan tidak berjaga-jaga. Saudara-saudara, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya sikap berjaga-jaga dan kesiapan yang matang di dalam menyambut kedatangan anak manusia yang tidak dapat kita ketahui kapan waktunya. 5 gadis yang bijaksana membawa cadangan minyak sebagai bentuk antisipasi atas berbagai kemungkinan yang bisa terjadi, yang tidak terduga, termasuk kemungkinan tertundanya kedatangan sang mempelai laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka siap. Mereka bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugas dan peran mereka. Kesiapan yang mereka miliki ini menghantarkan mereka ke dalam sukacita pesta perjamuan kawin. Sementara itu, kelima gadis yang bodoh yang tidak membawa cadangan minyak untuk pelita mereka mungkin terlalu sibuk dengan hingar-bingar pesta sehingga mereka tidak memikirkan untuk melakukan antisipasi terhadap situasi yang tidak terduga. Seperti misalkan kalau kita mudik pakai kendaraan pribadi, bensinnya tidak diisi, kartu e-tolnya juga tidak diisi dalam jumlah yang cukup, apa yang akan terjadi? Atau para pelajar yang besok akan ujian tetapi tidak belajar, tidak menyiapkan diri. Atau para tokoh politik yang tidak siap untuk kalah di dalam kontestasi pemilihan pemimpin atas suatu daerah atau wilayah. Mereka tidak siap kalah dan pada akhirnya menyalahkan pihak-pihak lain. Menjadi dipertanyakan apa tujuan atau motivasi mereka untuk menjadi pemimpin jika mereka tidak siap untuk kalah. Ketidaksiapan mereka pada akhirnya membuat mereka tidak bisa ambil bagian dalam pesta perjamuan kawin. Sudah terlambat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen yang hidup pada masa kini, kita tentu beriman dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kalinya. Namun kapan pasti persisnya kedatangannya, tidak ada seorang pun yang tahu. Apakah kita sudah mempersiapkan diri dan berjaga-jaga dengan penuh kerinduan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Apakah kita juga sudah bersikap bijaksana dan bertindak antisipatif untuk menyongsong kehadirannya? Belajar dari perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita diajak untuk yang pertama, mari kita belajar menjadi bijaksana seperti kelima gadis yang bijaksana. Sebagaimana para gadis yang bijaksana menyiapkan diri dengan minyak supaya pelita mereka tetap menyala, kita juga perlu menyiapkan diri dengan minyak yang akan membuat pelita kita terus menyala saat sang mempelai itu datang. Minyak dalam buli-buli kita atau bekal kita untuk menyongsong Kristus tidak lain tidak bukan adalah kekuatan iman kita, kualitas persekutuan kita dengan Allah, dan konsistensi hidup kita di dalam firman. Minyak atau perbekalan yang kita miliki amatlah personal dan menjadi tanggung jawab pribadi. Tidak sama antara satu orang dengan orang yang lain. Sungguh tergantung pada bagaimana relasi kita dengan Tuhan dan dengan firman-Nya. Semakin kita mencintai Tuhan, mencintai firman-Nya, maka semakin besar pula kerinduan kita untuk menjaga pelita kita tetap menyala dengan cadangan minyak yang selalu ada pada diri kita. Dan hal ini sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus katakan juga di dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan ayat 27.
yang menyebutkan bahwa orang yang bijaksana adalah orang yang mendengar perkataan Tuhan dan yang melakukannya. Sedangkan orang yang bodoh adalah mereka yang mendengarkan perkataan Tuhan tetapi tidak mau untuk melakukannya. Dengan kata lain, kesiapan kita untuk menyambut kedatangan Kristus juga ditunjukkan dengan kesediaan untuk melakukan firman Tuhan secara konkret. Nah, saudara-saudara, mari kita kembali lagi untuk dengan tekun membuka dan membaca Alkitab untuk menemukan kekayaan yang ada di dalamnya, berita, penguatan, penghiburan, janji-janji Tuhan dan perintah yang membawa kita kepada kebenaran. Jika selama ini kita mungkin masih suka absen dalam membaca Alkitab, maka mari kita mulai sediakan waktu secara teratur untuk merenungkan firman. Terlebih dalam masa pandemi, kekuatan iman kita diuji. Apakah kita mau tetap menjadi pelaku firman yang memiliki kesabaran, ketekunan di tengah kesulitan, yang mau tetap mengasihi orang-orang di sekitar kita, dan dalam rangka turut memelihara kehidupan, apakah kita juga mau tetap berpartisipasi untuk membantu pemerintah mengurangi penyebaran virus COVID-19? Lalu hal yang kedua, saudara-saudara, kita diajak untuk belajar fokus pada tugas dan tanggung jawab kita sebagaimana yang dilakukan oleh gadis-gadis yang bijaksana. Berkebalikan dengan gadis-gadis yang bijaksana, kelima gadis yang bodoh tampaknya lengah dan terlarut dalam euforia kegembiraan menjelang pesta perjamuan kawin, sehingga mereka tidak fokus, mereka tidak bertindak antisipatif. Dunia yang kita hidupi saat ini juga menawarkan aneka rupa euforia, kegembiraan dan godaan dalam budaya materialistis, konsumtif, serta kesenangan sesaat yang membuat kita bisa hidup dengan tidak bijaksana dan kehilangan makna. Selain itu, marak pula budaya intoleransi dan ujaran kebencian yang membuat orang saling mengkotak-kotakan diri atas perbedaan suku, agama, dan kepentingan kelompok. Jangan lengah, jangan tergoda, dan marilah kita memfokuskan diri untuk menjaga pelita kita tetap menyala menerangi kehidupan yang ada di sekitar kita. Lakukan tugas kita, tanggung jawab kita, dan panggilan kita secara optimal di tengah keluarga kita. Kita sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, lakukan tugas dan peran kita sebaik mungkin. Di tengah kehidupan bergereja, mari kita turut berpartisipasi di dalam pelayanan. Jadikan gereja juga menjadi milik kita di mana kita hidup bertumbuh di dalamnya. Juga di lingkungan pekerjaan, marilah kita terus-menerus menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan juga kebaikan. Kemudian dalam lingkungan masyarakat, khususnya di era media sosial yang menawarkan banyak informasi secara cepat dan mudah, tetapi rupanya banyak hoax, banyak ujaran kebencian antar sesama. Jangan terpancing untuk ikut tersulut api, melakukan berkomentar hal-hal yang kurang baik. Menjadi bijaksana berarti juga menjaga ucapan kita, dan lebih baik kita menyebarkan kata-kata yang positif yang mampu memotivasi orang untuk hidup di dalam kasih. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara, mari kita memanfaatkan waktu dengan baik selagi masih ada kesempatan supaya kita tidak terlambat. Kita tidak pernah tahu kita hidup sampai kapan. Kapan kita akan terus diberikan kesempatan oleh Tuhan juga kita tidak tahu. Perumpamaan tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ini mendorong kita untuk mawas diri. Bahwa waktu yang kita miliki itu sangat terbatas, dan oleh sebab itu diperlukan kesadaran untuk selalu bersikap bijaksana dan antisipatif di dalam menyambut kedatangan Kristus. Ketika kita siap dan siaga dengan bekal iman dan kualitas hidup yang selalu kita upayakan untuk selaras dengan kehendak Tuhan, maka kita juga percaya bahwa kita akan beroleh bagian di dalam pesta perjamuan yang Tuhan selenggarakan. Sebaliknya, jika kita tidak mawas diri, kita tidak siap di dalam menyambut kedatangan Kristus, maka pintu akan ditutup bagi kita dan segala upaya yang kita lakukan setelahnya akan terlambat dan percuma. Untuk mawas diri, selain kita tekun membaca Alkitab, berdoa adalah salah satu tindakan atau kehidupan yang perlu kita bangun terus-menerus. Dengan membangun kehidupan doa yang baik, kita akan dihindarkan dari sikap meremehkan atau menggampangkan keimanan kita. Dengan tekun berdoa, kita akan belajar untuk bersikap kritis terhadap diri kita sendiri. Apakah aku tetap berjaga-jaga? Apakah aku lengah? Apakah aku telah sungguh-sungguh bertobat atau hanya beriman dengan suam-suam kuku? Mari kita bangun kembali kehidupan doa kita. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan,
Kembali pada pembicaraan soal persiapan dan tindakan antisipatif saat kita hendak melakukan perjalanan mudik keluar kota dalam waktu yang cukup lama. Misalnya untuk menghadiri pernikahan kerabat atau saudara kita. Ketika seluruh perbekalan dipersiapkan dengan baik dan optimal, maka kita akan merasa tenang dan nyaman saat berada di dalam perjalanan. Syukur-syukur sih perjalanan berjalan atau berlangsung tanpa hambatan. Tetapi toh jika ada sesuatu yang tidak terduga datang, kita sudah siap untuk mengantisipasinya sampai persoalan yang dialami dapat diatasi. Perjalanan pun dapat kembali dilakukan sampai kita tiba di tempat tujuan dan berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi dengan penuh kegembiraan. Demikian pula di dalam keseharian kita. Jika kita selalu bersikap bijaksana dan bertindak antisipatif dengan mendengar dan melakukan firman Tuhan secara konsisten, maka hati kita pun akan merasa aman, tenang, dan tentram. Kapanpun sang mempelai datang, kita akan siap menyongsongnya dengan pelita yang terus kita jaga supaya tetap menyala. Amin. Marilah kita memperbaharui pengakuan iman percaya kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Gembala kami yang baik, kami kembali datang menghadap kehadirat Tuhan. Kami bersyukur ketika kami diingatkan untuk terus berusaha menjadi murid Kristus yang bijaksana, yang antisipatif, mau berjaga-jaga dan bersiap diri untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang akan memulihkan kondisi kehidupan seluruh ciptaan. Tuhan, pada saat ini kami rindu untuk menaikkan pokok-pokok doa syafaat kami. Kami berdoa bagi situasi dunia dan bangsa Indonesia saat ini yang masih harus hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Kami sebagai manusia yang lemah, rapuh, dan terbatas hanya bisa bergantung kepada Tuhan, memohon kepadamu kiranya Engkau berkenan memulihkan kondisi dunia dan juga Indonesia saat ini supaya pandemi ini dapat segera berlalu. Tuhan berkenan untuk menyembuhkan orang-orang yang terjangkit virus COVID-19. Tuhan kuatkan, ringankan beban para dokter, tenaga medis di dalam mengupayakan kesembuhan para pasien. Tuhan berkati pemerintah yang mengupayakan penanggulangan penyebaran virus COVID-19, juga tolonglah kami sebagai warga negara dan anggota masyarakat untuk bahu-membahu di dalam memutus penyebaran virus COVID-19 melalui upaya menjaga kebersihan yang kami lakukan sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun sebagai masyarakat, sebagai satu kesatuan. Berkati orang-orang yang terdampak secara sosial, secara ekonomi, secara budaya, kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan dan kesabaran. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja Tuhan di segala tempat, dan juga gerejamu GKI Jati Bening Indah yang terus berupaya untuk melakukan, menjawab tugas panggilan dari Engkau di dalam menebarkan cinta kasih dan pengharapan. Biarlah melalui ibadah yang kami lakukan, persekutuan yang kami lakukan, cinta kasih-Mu dan berita pengharapan dapat diterima oleh orang-orang yang saat ini sedang bergumul, orang-orang yang saat ini sedang terus berupaya untuk menggantungkan iman dan pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Tuhan juga berkati setiap anggota jemaat dan simpatisan GKI Jati Bening Indah di dalam pergumulannya, baik yang bergumul dengan sakit maupun yang ada di dalam masa proses pemulihan kesehatan. Tuhan kiranya boleh menolong melalui perawatan medis, obat-obatan yang dikonsumsi, melalui dukungan, cinta kasih, serta doa dari anggota keluarga, biarlah kiranya menguatkan mereka. Juga bagi saudara-saudara kami yang bergumul dengan persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, relasi di dalam keluarga, maupun pergumulan-pergumulan dan kerinduan yang kami miliki, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami mau percaya bahwa Tuhan juga ada bersama dengan kami. Engkau mendampingi, Engkau menemani kami di setiap perjuangan yang kami lakukan.
Inilah doa kami ya Tuhan yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan kepadanya. Dasar persembahan terambil dari Mazmur pasal 28 ayat yang ke-7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Pemberian kami selamanya dari tangan-Mu asalnya, yang Kau terima itulah yang Kau beri. Mari kita satu dalam doa. Allah sumber segala karunia, kami rindu untuk memberikan persembahan sebagai ungkapan sukacita atas segala berkat yang Engkau beri. Biarlah hidup kami juga kami serahkan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Terimalah persembahan kami ya Allah. Amin. Setiakan diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak teguh, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjuang. Kau panggil aku Tuhan, ku datang padamu dengan rendah hatiku, ku terima tugasku. Kobarkan semangat di hatiku, kuatkan imanku, dan tuntun aku Tuhan, arahkanlah niatku. Umat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita sambil mengingat tugas perutusan kita menjadi murid Kristus yang bijaksana dan antisipatif di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang akan memulihkan kehidupan seluruh ciptaan. Mari kita bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.